Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Doa Barokah. Dimanapun Anda berada yang lagi menonton video kali ini, semoga diberikan rezeki yang berlimpah manfaat barokah, diberikan panjang umur, sehat zahir batin, dan diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sahabat, kami ingin berbagi sebuah ilmu amalan agar supaya rumah, tempat bisnis, dan juga kebunnya selamat dari sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang merugikan, seperti pencuri, begal, dan juga perampok. Amalan ini juga bisa yang melakukan adalah orang lain, dan juga amalan ini sifatnya adalah amalan ijazah umum. Siapa saja boleh mengamalkan amalan ini. Apabila ada orang tetangga Anda atau keluarga Anda, saudara-saudara Anda membutuhkan amalan ini, bisa Anda langsung kasihkan agar supaya mereka bisa mengamalkan amalan ini dan rumah dan juga tempat bisnis atau kebunnya bisa terlindungi dari sesuatu yang membahayakan. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya, agar supaya amalan ini bisa tersebar, bisa diketahui oleh banyak orang, sehingga bisa mengamalkan amalan ini bagi orang yang membutuhkannya. Kebanyakan kalau kita sudah bepergian keluar rumah, baik tempat bisnisnya, kebunnya, kebanyakan sudah tidak ada yang menjaga sahabat. Apalagi rumahnya itu keadaannya, suasananya itu sepi, jauh dari tetangga, maka sulit ada orang yang menjaga rumah tersebut atau kebun atau tokonya. Maka dari itu amalan ini sangat penting sekali untuk Anda amalkan sebagai perlindungan dari sesuatu yang membahayakan, seperti pencuri, begal, atau perampok yang ingin mengambil hartanya atau yang ingin mendoliminya. Maka dari itu amalan ini silahkan Anda amalkan. Caranya seperti ini sahabat. Yang pertama, wajib melakukan amalan ini membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Dan sebelum membaca surat Yasin ini sebanyak 41 kali, Anda harus membaca Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah untuk hajat Anda, apa yang diinginkan oleh Anda. Setelah itu baru membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Ingat sahabat, membaca surat Yasin sebanyak 41 kali itu boleh dibantu oleh orang lain. Artinya sahabat mengundang orang lain untuk membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Kalau cara mengundangnya sahabat, jangan mengundang satu orang, undanglah sebanyak 41 orang untuk membaca surat Yasin. Setiap orang membaca surat Yasin sampai selesai sebanyak satu kali perorangan. Itu insya Allah perorangan kalau sudah membaca surat Yasin sebanyak satu kali, sedangkan orangnya banyaknya 41 kali, itu sudah mencapai surat Yasinnya itu dibaca 41 kali dengan bantuan orang 40 orang tersebut. Setelah itu baru Anda menyediakan air, taruh di dalam ceret atau kendi yang besar sahabat ya. Ceretnya juga yang besar. Karena apa? Karena airnya nanti diperlukan
diperlukan untuk disiramkan keliling rumahnya, dan siramannya nanti tidak boleh putus sahabat. Airnya itu tidak boleh putus seperti itu. Jadi butuh air banyak. Gunakan makai ceret yang besar ya, yang besar atau kendi yang besar, isi air. Setelah 41 orang tadi selesai membaca surat Yasinnya perorangan satu-satu, air yang ada di dalam ceret tadi itu dijalankan sahabat. Suruh orang yang membaca surat Yasin tadi, suruh meniupkan nafasnya ke dalam air yang ada di dalam kendi tadi. Semua 41 orang tadi itu sahabat. Setelah itu baru Anda siramkan. Cara menyiramnya seperti ini. Mulai dari posisi depan rumah, atau di depan tokonya, atau di depan kebunnya. Kalau kebun itu biasanya akan lingkar, bentuk lingkaran sahabat. Terserah Anda ya. Kalau kebun kan bentuk lingkaran, depan belakangnya tidak kita ketahui yang mana yang depan, mana yang belakang, mana yang pinggir, mana yang samping, seperti itu. Jadi kalau seumpamanya seperti kebun, disiram dari manapun terserah Anda. Yang penting jalannya itu ke kiri sahabat. Ke kiri, terus ke kiri, jalannya dari kiri. Airnya ini jangan sampai putus ya, harus nyambung. Ketika nyambung terus dikelilingi, dan air pertama yang disiramkan, yang pertama tadi yang disiramkan, kemudian pas jalan ke kiri, ini harus nyambung kepada air yang sudah dikelilingi tadi. Jadi ketika disiram di sini seumpama titiknya di sini, jalan ke kiri sahabat, seret, terus matinya air harus ada di sini juga, harus nyambung dari titik air yang pertama. Paham sahabat ya? Itu kalau di kebun. Sekarang kalau di rumah, ini sudah ditentukan di dalam kitabnya, wajib menyiramkan air pertama itu dari depan rumah. Setelah itu baru jalan ke kiri, terus ke samping rumah, ke belakang rumah, terus ke samping kanan rumah, terus sampai ke depan rumah, sampai di titik. Awas, ini yang sangat penting sahabat. Di mana titik Anda menyiram pertama dari air tersebut, ketika air sudah dikelilingi ke rumahnya, kemudian sampainya harus tepat di titik yang pertama siramannya. Seperti itu. Hanya itulah bedanya antara menyiram toko dan rumah dan kebun. Kalau kebun terserah Anda mulai dari mana, yang penting jalan ke kiri. Kalau rumah atau toko wajib di depan rumah atau tokonya, titik yang pertama. Seperti itu sahabat. Amalannya, tata caranya untuk mengamalkan amalan ini agar supaya rumah Anda, toko Anda, kebun Anda ada yang menjaganya saat Anda lagi sibuk atau keluar rumah atau tertidur. Biar setiap 24 jam ada yang menjaganya. Masalah khodamnya, kalau sahabat ini nanya khodamnya seperti apa Ustadz? Khodamnya itu macam-macam. Ada yang berupa hayawan, ada yang berupa jin, ada yang berupa seperti manusia. Pokoknya intinya sahabat ngamalkan saja terlebih dahulu, lakukan amalan ini terlebih dahulu. Masalah khodamnya jangan urus khodam apa saja, yang penting bisa melindungi rumah, toko atau kebun Anda, seperti itu. Kalau orang biasa lewat sahabat, orang biasa tidak ada niatan apa-apa, moro-moro cuman lewat, tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang menjaga, dan khodamnya tadi tidak akan mengganggu. Akan tetapi kalau ada orang yang lewat baik di rumah Anda, baik di toko Anda, baik di kebun Anda, dengan berniat jahat ingin mengambil sesuatu yang berharga seperti uang, atau ingin mengambil buah-buahan di kebunnya atau di tokonya, ingin diambil semuanya barang-barangnya, maka dia tidak akan berani sahabat. Karena apa? Malah dia kabur pencurinya tadi itu. Karena apa? Karena melihat khodam dari amalan ini, entah itu seram atau bagaimana tidak tahu, kurang paham. Yang penting ada orang yang menjaganya sehingga pencuri tersebut tidak akan masuk, seperti itu. Inilah amalan asli dari kitab Asrarul Hukama fi Ilmil Hikmah, yaitu untuk menjaga harta Anda yang disimpan di toko atau di rumah atau di kebunnya, seperti itu. Dan jangan lupa sahabat, ini ya,
ketika Anda menjalankan air tadi dengan ceret, ya, menjalankan air, menyiram air ke ceret dengan keliling rumah atau kebunnya, dengan syarat sahabat ketika menyiramnya membaca amalan ini. Amalannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 243. Bacaannya seperti ini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu. Yang artinya, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari rumah-rumah atau kampung mereka, wa hum ulufun hadaral maut, padahal mereka beribu-ribu karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Seperti itu. Itu arti dari amalan ini. Dan alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu, surat Al-Baqarah ayat 243 ini dibaca saat Anda menyiram keliling rumah dan juga kebun atau tuhunya. Jadi disiram sahabat sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut faqala lahumullahu mutu. Itu terus diulang-ulangi sahabat sampai air yang ada di ceret tadi itu sampai keliling rumah, sampai pada titik yang pertama. Baru ketika sudah sampai pada titik yang pertama, air yang disiramkan pertama tadi, baru bacaan ini dihentikan. Setelah itu insya Allah barulah di situ ada khaddamnya yang menjaga rumah Anda. Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Apabila masih belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar channel Doa Barokah. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.